Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sana binti Sirajuddin dengan NIM 209236062 dari Abi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang endi atau ndi. Pola ini biasanya digunakan untuk menyatakan berapa banyak atau lama waktu yang telah berlalu sejak suatu aktivitas atau situasi terjadi. Pola ini biasanya digabungkan dengan beberapa partikel seperti yang pertama dibaca dedah yang berarti sudah, yang kedua dibaca neomdah yang berarti sudah lebih, dan yang terakhir dibaca andedah yang berarti belum sampai. Aturan penulisan untuk menggunakan pola ini, perhatikan bentuk kata kerjanya. Jika kata kerja memiliki bacim atau konsonan penutup, gunakan enji. Jika kata kerja tidak memiliki bacim atau kata kerja yang memiliki bacim gunakan di. Sekarang mari kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, saya bekerja di perusahaan ini sudah 10 tahun. Dalam bahasa Korea, 저는 이 회사에서 일하기 10년 됐어요. Yang kedua, saya bekerja di perusahaan ini sudah 10 tahun lebih. Dalam bahasa Korea, 저는 이 회사에서 일한 지 10년 넘었어요. Yang ketiga, saya bekerja di perusahaan ini belum 10 tahun. Dalam bahasa Korea, 저는 이 회사에서 일하기 10년 안 됐어요. Annyeonghaseyo yorobun, perkenalkan saya Sainur Hayat dengan NIM 2092353 dari Abi 2. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu bentuk tata bahasa Korea yang sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu ada nende, ende, dan nyende. Tata bahasa ini biasanya diletakkan di tengah kalimat untuk menggabungkan dua ide atau informasi. Bentuk ini berfungsi untuk memberikan informasi awal atau pra-informasi sebelum menyampaikan maksud utama kita. Misalnya, saat kita ingin bertanya sesuatu atau memberikan komentar, kita tidak langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Kita berikan dulu sedikit latar belakang atau konteks supaya ucapan kita terdengar lebih lembut, sopan, dan tidak langsung. Inilah salah satu alasan kenapa tata bahasa ini sangat penting, karena orang Korea sangat memperhatikan cara berbicara yang halus dan sopan. Selain itu, bentuk ini juga bisa digunakan untuk menyatakan perbandingan atau kontras antara dua hal, atau menyampaikan kejutan atau hal yang tidak terduga, atau juga menyambungkan dua kalimat agar terasa lebih mengalir dan alami. Secara umum, bentuk nende, ende, dan yende digunakan tergantung dari jenis kata yang kita pakai sebelumnya. Yang pertama ada nende, digunakan setelah kata kerja dan kata sifat yang berakhiran ita atau opta. Contohnya ada kanende dan inende. Lalu ada ende, digunakan setelah kata sifat yang berakhiran konsonan atau bacim. Contohnya ada jakende. Lalu yang terakhir ada niende, digunakan setelah kata sifat yang berakhiran vokal atau tanpa bacim. Contohnya yepende. Di sini ada aturan penggunaan seperti yang ada di sebelah kanan. Contoh pertama ada 이책을 읽었는데 재미있어요. Artinya saya sudah membaca buku ini dan ternyata menarik. Teman-teman, di contoh pertama, ini kita pakai bentuk nende, karena kata sebelumnya adalah kata kerja bentuk lampau, yaitu 읽었어요, yang artinya sudah membaca. Lalu digabungkan dengan nende, hasilnya menjadi 읽었는데, yang artinya saya sudah baca. Nah, bagian setelahnya adalah 재미있어요, artinya menarik. Jadi lengkapnya adalah 이 책을 읽었는데 재미있어요. Kalimat ini memberitahu bahwa saya sudah melakukan sesuatu dulu, yaitu membaca buku. Lalu saya memberitahu hasilnya, yaitu menarik. Ini lebih sopan dan alami dibanding langsung bilang bukunya menarik tanpa penjelasan. Lalu contoh kedua ada 음식은 매운데 맛있어요, yang artinya adalah makanan ini pedas tapi enak. Di contoh kedua, kita menggunakan nende karena sebelumnya ada 매워요, yaitu kata sifat dari pedas, dan kata dasarnya adalah 맵다. Kata sifat ini punya bacim, jadi kita gunakan 매워요 digabung dengan ende.
yang dimana hasilnya menjadi meonde. Lalu kita sambung dengan masih soyo, artinya enak. Jadi lengkapnya adalah iemsik. Nah, jadi lengkapnya adalah iemsik은 매운데 masih-soyo. Ini menunjukkan dua sifat yang mungkin bertentangan. Biasanya pedas itu kurang nyaman, tapi kali ini walaupun pedas ternyata enak. Dengan kata lain, kita membandingkan rasa dalam satu kalimat. Lalu yang contoh ketiga ada 이영화는 재미있는데 길어요, yang artinya adalah film ini menarik tapi panjang. Contoh ketiga kita menggunakan yende. Karena kata sebelumnya adalah jemiita, yaitu kata sifat yang tidak punya bacim. Jadi kita tambahkan jemiita dengan yende dan hasilnya menjadi jemiinende. Lalu kita lanjutkan dengan giroyo yang artinya adalah panjang. Jadi lengkapnya adalah 이영화는 재미있는데 giroyo. Jadi kita menyampaikan dua hal tentang satu film, yaitu satu hal positif yaitu menarik, dan satu hal lain yang mungkin dianggap negatif yaitu terlalu panjang. Kalimat ini menunjukkan kontras tapi dengan cara yang sopan dan tidak langsung. Jadi dari ketiga contoh tadi bisa kita lihat bahwa nende, ende, dan yende membantu kita menyampaikan dua informasi dalam satu kalimat. Mereka juga membuat ucapan kita terasa lebih lembut, sopan, dan nyambung, tidak langsung to the point. Inilah kenapa pola ini sangat sering digunakan dalam percakapan bahasa Korea sehari-hari. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong yorobun. Jadi di sini aku bakalan nyampein kata sifat aojida. Apa sih kata sifat aojida itu? Jadi kata sifat aojida itu digunakan untuk mengatakan bahwa dulu dan sekarang itu telah berubah atau telah mengalami perubahan. Misalnya, kita ketemu teman lama. Dulu tuh dia cantik, tapi sekarang jadi lebih cantik. Nah, ngungkapinnya tuh gimana sih? Jadi ngungkapinnya tuh kayak gini. Wah, no, 정말 예뻐지다. Gitu ya teman-teman. Terus, pada kata sifat aojida juga ada 3 struktur. Yang pertama, kalau misalnya pada kata akhirannya hurufnya ada huruf vokal A sama O, itu tuh pakainya ajida. Contohnya, kata jota jadi 좋아지다. Yang kedua, kalau misalnya katanya nggak berakhiran sama vokal A atau O, kita tuh makanya obida. Contohnya, kata molta jadi morojida. Terus, yang ketiga, itu kalau misalnya katanya tuh berakhiran sama huruf hada. Jadi, bentuknya berubah jadi hejida. Contohnya pada kata iksukhada jadi iksukhejida. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama, 어제까지 비가 많이 왔는데 날씨가 좋아지다. Dari kalimat 어제까지 비가 많은데 오늘은 날씨가 좋아졌어요. Yang kedua, 친구와 싸우는데 연락을 안 해서 친구와 사이가 멀어지다. Dari kalimat 친구와 싸우는데 연락을 안 해서 친구와 사이가 멀어졌어요. Lalu, buat contoh kalimat yang ketiga itu ada 처음에 하기에 들어가를 때는 힘들었는데 지금은 익숙해지다. Dari kalimat 처음에 하기에 들어가를 때는 힘들었는데 지금은 익숙해졌어요. Nah, sekian dari saya. Annyeong.
Perkenalkan, nama saya Rahma Julia Rahayu dengan NIM 209236061 dari kelas AB 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana mengekspresikan tujuan dalam bahasa Korea menggunakan bentuk ryugo atau yugo yang berarti untuk dalam bahasa Indonesia. Partikel ryugo atau yugo digunakan bersama kata kerja untuk menyatakan sebuah tujuan. Strukturnya adalah menggabungkan dua klausa, di mana klausa pertama menunjukkan tujuan dan klausa kedua menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kapan kita menggunakan ryugo dan kapan menggunakan yugo? Gunakan ryugo jika kata kerja berakhiran konsonan atau memiliki bacem. Gunakan yugo jika kata kerja tidak berakhiran konsonan alias tidak memiliki bacem. Ada 3 contoh kalimat yang akan saya berikan. Yang pertama, untuk Haryogo Achimi Iljik Ironosoyo, artinya bangun pagi-pagi untuk berolahraga. Yang kedua, Cegel Ilgriyogo Dosoguanegasoyo, yang artinya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dan yang ketiga, Sajinel Jigriyogo Kamera Relsasoyo, yang artinya membeli kamera untuk mengambil foto. Perkenalkan, nama saya Jahrananda Aprilia, NIM 2092354 dari ABI 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 bagian 1, judul dan pengertian dasar. Judulnya A atau E hada. Untuk mengekspresikan perasaan orang lain, isinya ada tata bahasa Korea yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan, pemikiran, atau keadaan orang ketiga, bisa disebut orang lain. Digunakan ketika kita berbicara tentang apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain, bukan diri kita sendiri. Biasanya digabungkan dengan kata sifat atau kata kerja dalam bentuk kalimat semi-format. Untuk yang kedua, aturan, pengguna, dan contoh. Judul menggunakan E atau E hada, isinya akhiran vokal E atau U tambahkan E hada. Contoh, jota artian bagus, joy hada artian menyukai atau merasa bagus tentang orang lain. Akhiran vokal selain E atau U tambahkan oe hada. Contoh, gipeda artian senang, gipeo hada artian merasa senang tentang orang lain. Akhiran hada seringkali tidak banyak berubah, namun bisa ditambahkan he hada. Contoh, jo hada artian menyukai, jo hada atau joe hada. Untuk slide yang kedua, ada contoh kalimat. Jim seye hien hage gosip poyo hayo. James ingin pergi ke Korea. Yang kedua ada Maria sien yang kuaga Jim seye hayo. Artian Maria merasa film itu menarik. Yang ketiga, Ayu sien kofiro joheo. Ayu suka kopi. 4. Iseshen loji manis sepeo haseo. Artian, Ismi sangat sedih kemarin. Untuk kesimpulan, E atau wo hada adalah pola tata bahasa penting untuk memberikan perasaan, pemikiran, atau keadaan orang lain dalam bahasa Korea. Penggunaannya berbeda dengan cara kita mengekspresikan perasaan diri sendiri. Perhatikan perubahan akhiran pada kata sifat dan kata kerja saat menggunakan pola ini. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeong, aku Indri. Di sini aku akan menjelaskan mengenai gegunyo. Ini adalah bentuk ungkapan yang digunakan untuk menyatakan asumsi atau prediksi tentang sesuatu yang telah kita lihat ataupun telah kita dengar. Biasanya ungkapan ini digunakan ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita memahami atau menyetujui suatu informasi yang telah kita peroleh. Struktur kalimatnya juga mudah, yakni kata kerja ditambah gegunyo. Contoh kalimat yang pertama, jika kita memprediksi cuaca dan berpikir bahwa cuacanya akan bagus,
kamu bisa bilang 오늘 날씨가 좋겠군요, yang berarti pasti cuacanya baik hari ini. Kata kerja yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah baik, yang dalam bahasa Korea disebut joda. Da di akhir kata joda itu dihapus lalu ditambah dengan gekunyo. Jadilah jogekunyo yang artinya pasti baik. Contoh yang kedua, jika kamu berpikir bahwa temanmu sedang ada di rumah, kamu bisa bilang 그는 지금 집에 있겠군요, berarti pasti dia ada di rumah sekarang. Kata kerja yang digunakan adalah ada atau dalam bahasa Korea adalah ita. Da di akhir kata ita dihapus lalu ditambahkan gekunyo, jadilah igekunyo yang artinya pasti ada. Contoh yang ketiga, jika kamu berpikir bahwa suatu acara pasti menyenangkan, kamu bisa bilang moimi jaimi gekunyo, yang berarti pasti pertemuannya akan menyenangkan. Kata kerja yang digunakan adalah jemi ita, lalu da di akhir kata jemi ita dihapus lalu ditambahkan gekunyo yang menjadi jemi igekunyo, berarti pasti menyenangkan. Sebagai catatan bahwa gekunyo itu lebih formal sehingga sering digunakan di situasi yang lebih sopan atau resmi. Lalu untuk percakapan sehari-hari gimana nih? Nah teman-teman, untuk percakapan sehari-hari dengan teman sebaya, kalian bisa menggunakan kata keso. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga mudah dipahami. Bye-bye!